Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultimate yang terupdate ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-14 yang berjudul Ancaman Emas. Oke, jadi langsung to the point aja mengenai pembahasan kali ini ya. Yang dimana ini merupakan debut pertamanya di Absolute Diavolo, yang dimana dia bertemu dengan ketiga raksasa kegelapannya yang lagi kesel akan kekalahan mereka oleh si Manaka Kengo atau si Kengo ya panggilannya itu. Di sini tujuan mereka itu seperti biasanya, seperti menawarkan untuk ikut atau tidak gitu. Dan tidak hanya itu saja, kedatangan si Diavolo yang disertai si Tartarus sekaligus itu untuk mengincar Eternity Core. Wow, itu sangat banyak banget nih. Soalnya Eternity Core itu merupakan kekuatan yang terdahsyat yang terdapat di bumi ya, pada alam semesta ini. Makanya mereka sampai menuju ke universe-nya Ultimate Trigger untuk mendapatkan Eternity Core itu. Dan di sini jujur ya, mereka si raksasa kegelapan itu masa tidak bisa ngapa-ngapain, karena mereka itu seolah-olah mereka itu merupakan musuh yang cukup berbahaya untuk dihadapi itu. Apalagi si Camilla itu masa hopeless banget nih, seolah-olah dia itu tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau saja dia menggunakan kekuatan klimaksnya itu, mungkin dia bisa mengalahkan si Tartarus pada waktu itu, dan juga si Diavolo ya. Nah, di God's Let's, mereka membahas mengenai fenomena yang terjadi di luar bumi ya, di mana ada kedatangan kedua bola cahaya yang sedang bertarung satu sama lain. Lalu mereka pun gak tahu itu terdapat atau gimana ya. Yang penting intinya sih mereka menuju ke bumi gitu. Dan intinya mereka jadi siaga satu untuk mengawasi kedatangan makhluk tersebut. Dan benar saja di sini ada kemunculan si Diavolic, kalau tidak salah ya, yang merupakan monster dari filmnya Ultimate of the Movie itu. Di sini Diavolic itu dikirimkan oleh salah satu The Absolutorian untuk menghancurkan kota tersebut, dan juga memancing Ultraman agar keluar dari persembunyian gitulah, sebut saja gitu ya. Intinya sih si Kengo langsung berubah jadi Ultimate Trigger ya, yang langsung melindungi si Akito dan juga Yuna dari reruntuhan gedung tersebut. Dan pertarungannya yang masih berlangsung itu pun si Kengo pun harus mendapatkan luka parah dari serangan Diavolic tersebut. Karena terlalu banyak serangan, dia pun berubah menjadi Greater Trigger Eternity yang saat itu masih belum bisa dikendalikan ya pada wujud tersebut. Dan pada harinya pun Diavolic telah berhasil dikalahkan. Sedangkan si Kengo sendiri pun harus mendapatkan perawatan gitu, karena lukanya cukup parah dari serangan Diavolic ya. Sebenarnya itu si Akito pun pas mendapatkan email dari seseorang itu yang ternyata si Ignis ya, yang ternyata dia juga mengetahui tentang The Absolutorian gitu. Yang menjadikan pertanyaan juga itu, kenapa dia bisa mendapatkan address-nya si Akito ya, karena di episode sebelumnya dia kan sempat menyusup di laboratoriumnya si Akito kan, dan sebagai rasa terima kasih dia pun memberikan informasi tentang si The Absolutorian gitu, dengan memberikan suatu benda yang berupa peluru sih. Dan gue heran sih kenapa si Ignisnya mengucapkan terima kasih dengan cara seperti itu, sedangkan dia itu menyusup di laboratoriumnya si Akito itu secara diam-diam gitu. Intinya sih di laboratorium pun dia pun mendapatkan akses data mengenai The Absolutorian antara Tartarus dan juga Diavolo. Karena sebelumnya si Akito pun sedang kesulitan sih dalam menghadapi ancaman fenomena tersebut gitu. Karena di menit sebelumnya itu si Akito pun sedang memodifikasikan Nurse DC itu menjadi bentuk yang sebenarnya gitu. Karena bentuk Nurse DC sendiri itu tuh merupakan bentuk dari monster yang bernama Nurse itu, yang merupakan monster dari Seiya Ultra Seven yang dibikin
versi Get Slash itu sendiri. Jadi makanya untuk menghadapi ancaman tersebut dia pun mencoba memodifikasi dengan apa ya, menciptakan monster hyperkey yang spesial untuk mengaktifkan mode battle kalau tidak salah ya untuk Nurse DC. Dan padanya dengan bantuan si Ignis pun dia pun mendapatkan data mengenai The Absolute Trojans antara Tartarus dan juga Diavolo. Nah, sementara itu di ruang perawatan atau sebut saja kayak puskesmas gitu ya. Jadi situ Kengo mendapatkan sebuah perawatan di situ ya. Dan si kapten yang nama saya pun langsung menghampirinya. Yang ternyata dia seolah-olah menyadari kalau si Kengo itu ada trigger karena lukanya persis banget gitu. Ya, tapi si kapten tidak langsung mempertanyakan itu, dia tetap kayak pura-pura gitu aja, pura-pura tidak tahu gitu. Dan sisanya sih untuk mengincar apa ya, untuk mengincar Eternity Core pun si Diavolo langsung keluar gitu aja. Si Kengo pun yang masa tidak ada pilihan lain pun langsung menghadapi si Diavolo. Apalagi saking kuatnya itu power type-nya sampai tumbang gitu. Masa tidak ada pilihan lain, langsung si Akito berubah menjadi Eternity Glitter Trigger Eternity ya. Dan pada akhirnya tidak bisa ia kendalikan ya pada akhirnya gitu. Langsung ditangkap sama Diavolo lalu diantar ke suatu tempat. Dan untungnya pada waktu itu si Ribut datang on time menyelamatkan Glitter Trigger Eternity ya dari si Diavolo yang hampir membawa dia ke dimensi Absolute Trojans itu. Dan benar ya, setelah Ultraman Z, berita tamu kali ini adalah si Ultraman Reboot itu sendiri yang datang untuk menghentikan ambisi di Absolute Trojans, terutama untuk si Diavolo. Dengan wujud Ultraman Reboot yang basic aja, dia sudah bisa menandingi si Diavolo sih. Tapi lebih tepatnya sih kekuatan antara Ultraman Reboot sama The Absolute Diavolo ini, kekuatan mereka jadi seimbang satu sama lain gitu. Dan dengan kesempatan ini si Glitter Trigger pun didesak mundur oleh si Ribut itu karena situasi yang benar-benar mendesak banget gitu. Dan untungnya pas si Tartarus datang pun pertarungannya langsung dihentikan. Karena memang tujuan mereka The Absolute Trojans itu adalah mengincar The Eternity Core yang merupakan kekuatan terdahsyat di alam semesta itu. Langsung ditarik mundur oleh si Tartarus. Sementara si Kengo pun yang luka serius ya, yang dimanapun dia masih pasrah banget gitu. Bagaimana cara agar dia bisa mengendalikan kekuatan Eternity Core tersebut pun. Dan pada akhirnya dengan wujud manusianya Ultraman Reboot pun membantunya si Kengo untuk bisa mengendalikan kekuatan terdahsyat tersebut. Karena si Ribut yakin dia memiliki tanggung jawab untuk memegang kekuatan yang begitu besar untuk melindungi senyuman di seluruh dunia yang ia tinggali. Dan padanya cerita pun langsung bersambung dengan terciptanya monster hyperkey baru ya untuk mengaktifkan mode battle Nurse DC. Dan ceritanya pun langsung bersambung sampai di situ. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan kali ini ya. Dan jujur, untuk pembahasan kali ini merupakan debut untuk si Diavolo itu sendiri, karena menjelang Ultra Galaxy Fight season ketiga juga ya. Dan wah, gue merasa gak nyangka juga bahwa kekuatan si Diavolo itu sangat strange banget itu, di luar dugaan kita semua. Belum lagi dua karakter yang masih misterius banget nih. Satu aja udah nyusahin, apalagi keempat sekaligus tuh. Wah, itu bakal rumit banget. Karena saat ini si The Absolute Trojans yang terungkap itu si Tartarus sama Diavolo. Sedangkan yang dua laginya belum diketahui. Dan kita juga mengetahui juga mengenai skill The Absolute Trojans ya, antara The Tartarus yang memiliki kekuatan sihir dan juga strategi, sedangkan untuk si Diavolo sendiri itu merupakan kekuatan fisik gitu, seperti Dagon dengan trigger power type ya. Pokoknya yang berkaitan dengan muscle
Oke, jadi saat itu masih terungkap dua karakter dan mengenai fenomena yang dijelaskan oleh Maru sendiri mengenai kemunculan The Extraterrestrial itu, yang dijelaskan mengenai fenomena yang satu ini yang bernama extraterrestrial. Nah, ini gue mendapatkan info ini dari internet ya, yang berarti kepada objek atau sesuatu di luar angkasa ekstra bumi. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Latin extra yang artinya luar atau keluar, dan terrestris yang artinya bumi atau berhubungan dengan bumi. Intinya sih extraterrestrial yang bisa kuartikan menurutku ya, yang merupakan seperti teleportasi antara bumi dengan luar angkasa gitu. Ya itu kalau menurut arti Jeffrey Dickett ini, karena di sini hanya mengartikan sekedar segini saja sih. Jadi gua coba mengartikan sedikit agar teman-teman semuanya mengerti ya. Karena di sini si Maul juga menjelaskan mengenai extraterrestrial yang dalam arti teknologi sih, yang bisa dikatakan gitu. Apalagi yang paling sering digunakan adalah si Tartarus itu, yang sering membuat teleportasi antara, pokoknya pindah tempat gitulah, seperti Doctor Strange gitu. Nah, sebut saja gitu. Jadi untuk episode selanjutnya kita akan diperlihatkan mengenai bentuk mode battlenya si Nurse DC dan juga kekuatan Eternity-nya si Ultimate Trigger ya, yang sudah bisa ia kendalikan untuk menghadapi si The Absolute Diavolo nantinya. Sedangkan si Tartarus sendiri masih belum ketahui apakah dia akan ikut bertarung pada pertarungan tersebut ya. Nantikan aja untuk episode selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga teman seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan sebagainya. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube Sasjib. Tak apa-apa, ada kesan dan kekurangan apa yang mau mencoba pada teman-teman semua itu putus-putus. Mohon makan selesai. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenar. Dan yang sebenarnya itu hanya pencipta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.